Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? I hope you are fine today. For today, watching our material about simple present tense part 2. Nah, last week Miss udah jelasin tentang pengertiannya, what is meaning about simple present tense, and then formulanya juga udah. Nah, sekarang kita masuk ke grammar rules-nya atau aturan dari grammarnya bagaimana simple present tense. But this is a focus on third person singular ya. Maksudnya ini hanya terfokus untuk he, she, it yang menggunakan does. Jadi kalau misalnya subjeknya I, you, we, they, itu nggak terfokus ke sini ya, karena dia menggunakan do. Jadi ini hanya terfokus ke subjek yang menggunakan he, she, it, atau subjek yang menggunakan nama. Atau misalnya nama orang, hewan, atau benda. Itu ya. Nah, kita masuk ke materinya. Grammar rules. Number 1. To form the simple present, we add s to the infinitive of the verb in the third person singular. He, she, it, yang seperti Miss bilang. Di simple present tense, kalau dia menggunakan auxiliary-nya do and does. Nah, kenapa di sini hanya fokusnya di she, it? Karena di she, it ini ada khususnya, ada bedanya, karena dia adalah third person singular. Di mana setiap kalimatnya dia menggunakan ditambahkan imbuhan s. Hanya ya, ini Miss garis bawahin, hanya subjek yang menggunakan she, he, it. Nah, kita lihat di sini contohnya, I live. Nah, kalau misalnya kita ganti dengan he, she, it, dia lives. He lives atau she lives atau it lives. Nah, seperti yang Miss bilang, Ayu Dewi itu nggak hanya menggunakan do. Jadi kalau misalnya dia menggunakan do, berarti di sini verbnya tidak ditambahin s, karena dia do. Nah, sedangkan she, it, dia menggunakan does. Ayo, diingat lagi rumus yang kemarin. Auxiliary-nya does. Nah, kan kalau does itu kan spellingnya do, o, i, s. Nah, dia ditambahin s atau is. Nah, ini kenapa s? Karena dia hanya huruf kalimat biasa aja. Hanya verb biasa. Nanti ada peraturannya. Nanti Miss jelasin. Nah, I sing. He, she, it menjadinya sings. Sings. Ditambahin s ya. Sings. Nah, Nah, itu hanya ditambahin, oh ya Miss lupa. Ditambahin s hanya yang kalimat positifnya aja. Ya, kalimat positifnya aja. Jadi kalau misalnya kalimat negatif atau interrogatifnya itu nggak perlu ditambahin s di verbnya. Hanya kalimat positif di verbnya. Oke? Kita lanjut lagi, next. Nah, number 2. But when the verb ends in o, ss, sh, ch, x, we add es. Nah, maksudnya di sini adalah setiap verb yang diakhiri dengan huruf o, huruf ss, huruf sh, huruf ch, dan x harus ditambahin is. Beda dengan yang tadi. Kenapa begitu, Miss? Karena dia melengkapi. Nggak mungkin goes. Jadi ditulisnya itu goes, ya. Dibacanya goes, bukan goes, G-O-S. No. Nah, kita lihat contohnya. I go. Kalau dia subjeknya he, she, it, dia berubah jadi goes. Karena huruf terakhirnya adalah o. I kiss. Nah, kalau dirubah menggunakan he, she, it, jadi kisses. Kisses. Nah, kalau watch dirubah jadi watches. Watches. Oke. Wash sama washes. Washes. Nah, fix sama dengan fix. Oke, paham ya sampai sini? Jadi, kalian ingat aja. Setiap kalimat, bukan kalimat sih, kata verb word yang diakhiri dengan o, ss, sh, ch, dan x itu ditambahin is. Miss sekali lagi jelasin.
setiap verb yang katanya berakhiran dengan O, SS, SH, CH, dan X itu ditambahin EX seperti box jadi boxes atau catch menjadi catches. Pokoknya ditambahin ES ya. Oke, kita lanjut. Nah, grammar rules. A consonant followed by Y, dy change to IE atau IE and we add S. Jadi setiap konsonan yang akhirannya Y itu diganti menjadi huruf I dan E. IE. Jadi ditambahin S. Dan ditambahin S. Jadi setiap verb yang akhirannya huruf Y itu diganti dengan IE dan ditambahin S. Contohnya, I study menjadi studies. I studies, study menjadi studies. Nah, itu. Yang ketiga, a vowel followed by Y, we just add S. Maksudnya di sini, apa bedanya Miss? Kan play di sini huruf akhirnya Y. Kenapa nggak digantiin? Kenapa Y-nya nggak diganti E plus S-nya? No, kita lihat vowel. Vowel itu adalah pengucapannya sebenarnya. Pengucapannya, a vowel followed by Y, we just add S. Play. 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 Nah, diulang. Play. Play itu terakhirnya adalah huruf Y, vowelnya ya. Jadi hanya digunakan dengan hanya ditambahin S. Beda dengan study. Study. D. Kan terakhirnya huruf I itu. Nah, kalau misalnya dibaca play. Play. Nah, terakhirnya huruf Y. Nah, jadi hanya ditambahin huruf S aja. Nah, paham ya sampai sini? Oke, lanjut. To form the negative and the interrogative, we need the auxiliary verb to do in the person singular. This means we have to add es in the person singular. He, she, it, while the main verb will be used in the infinitive. Nah, seperti yang Miss bilang kemarin, ketika kalian di kalimat di kalimat positif, jika auxiliary-nya menggunakan do, dia nggak usah ditambahin S. Nah, ketika auxiliary-nya does harus ditambahin S, IS, atau IE plus S. Ya, nah di sini kalian lihat di interrogatifnya. Nah, di interrogatif kalian nggak perlu lagi gunain imbuhan-imbuhan yang tadi. Mau itu di verbnya, no, karena das-nya sudah berpindah ke depan. Beda dengan kalimat positif yang das-nya dicampur atau dicombine di verb. Ya, jadi kalau misalnya kalimat negatif atau interrogatif itu nggak perlu lagi ditambahin imbuhan-imbuhannya. Oke, seperti ini. Do you like? Do you like? Do they like? Atau misalnya kalimat negatifnya, I don't like. You don't like. They don't like. Nah, ini gampang ya kalau misalnya auxiliary-nya do. Nah, kalau yang does he like? Nah, kalian kalau mau menambahkan verb itu gak usah ditambahin S, jadi hanya das-nya aja yang dipakai karena das-nya sudah keluar dari kalimat, yang artinya das-nya sudah pindah ke depan. Nah, jadi kalian nggak boleh jadi kalau di verb itu kalian nggak boleh tambahin imbuhan-imbuhan lainnya. Oke? Sama dengan di negatifnya, she doesn't like. Kalian nggak perlu nambahin di verbnya kalian nggak perlu nambahin imbuhan-imbuhan, tapi kalian tetap menggunakan doesn't. Das-nya sudah keluar dari kata verb. Oke? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, simple present WH question with the auxiliary do and does. Ini membahas tentang questionnya bagaimana kalau misalnya ditambahi dengan kata what, when, how, terus why. Nah,
Kalian tinggal memasukkan kata 5W1 hanya di depan, baru auxiliary-nya do does, baru subjeknya, baru ke komplimennya, ya, atau ke keterangan apapun, ya. Semisalnya contohnya, what do you do on Saturday? Nah, do di sini dia berperan sebagai verb yang artinya lakukan. Apa yang kamu lakukan pada Sabtu pagi? Nah, di sini dia bertindak bukan sebagai auxiliary ya, tapi sebagai verb. Di sini baru dia bertindak sebagai auxiliary. Nah, paham ya? Nah, seperti yang di bawah, what does he do on weekdays? Nah, when do you go to school? Where does he play? Nah, kalian bisa lihat di sini. When does he play? Nah, jawabannya he plays soccer on Wednesday. Atau misalnya what do you do on Saturday morning? Jadi jawabnya I have breakfast in a restaurant. Atau what does he do on weekdays? She does exercise. Nah, does di sini juga menunjukkan sebagai kata verb. Sebagai verb. Karena di sini dia menggunakan third person singular. Oke. Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Nah, sampai sini Miss harap paham ya, karena materinya cuma sedikit, karena kita cuma nyambungin dari yang part 1 tadi. Nah, simple present tense ini gampang kok buat ngafalin rumusnya, hanya subject plus do or does plus verb plus keterangannya. Oke? Plus objeknya apa. Nah, itu. Atau untuk kalimat negatifnya sama, subject plus do or does plus not plus verb plus objeknya apa. Nah, kalau misalnya pertanyaannya do or does plus subject plus verb plus itu keterangannya. Nah, kalian juga jangan lupa kalau misalnya do digunakan untuk subjek apa, does digunakan untuk subjek apa. Terus simple present tense ini yang paling mudah karena paling banget, sangat umum banget digunakan simple present tense daripada tense lainnya. Oke, cukup. Nah, Miss harap sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Lalu, ini dihafal-hafal karena sebentar lagi kalian PTS dan pasti materinya bakal masuk. Dan Miss suka bikin soal itu yang kalau misalnya diubah ke kalimat simple present tense, kalian harus buat negatif, positif, and interrogatifnya. Jangan hanya cuman positifnya aja. No, Miss mau tahu kalian udah paham atau belum menggunakan tense-tense seperti present continuous tense yang minggu lalu, dan juga simple present tense yang sekarang. Okay? If you have a question, please contact me on WA or inbox in learning, but I will let respond on inbox learning. So, Miss harap kalian bisa kontak Miss. Kalau misalnya ada apa-apa kalian butuh Miss, kalian bisa kontak Miss. Misalnya Miss balesnya lama, kalian bisa bilang, Miss darurat, emergency. Miss pasti bakalan kepo kalau kayak gitu. Miss pasti bakalan buka pesannya, oke? Dan Miss mohon maaf kalau misalnya ada beberapa tugas kalian yang belum Miss read, itu dibiarin aja, pasti Miss read dan pasti Miss koreksi juga. Oke, thank you for your watching this video today. Materi simple present tense kita finish, dan Miss harap juga kalian sudah paham dari yang minggu di part 1 and part 2 ini. Dan semoga kalian bisa menerima ilmu walaupun gak Miss jelasin secara langsung, baik di depan kelas ataupun secara Zoom, hanya cuma menonton video aja. Miss harap kalian paham. Miss sangat senang kalau misalnya kalian paham, bahkan Miss sangat senang banget kalau misalnya kalian juga mencari materi ini di situs-situs lainnya seperti YouTube ataupun misalnya Google. Oke, thank you for your watching.
See you on next material, our next material, and bye bye.